Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita hari ini dalam mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati hati pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Roma 13 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di zaman Paulus, ketika dia menuliskan surat Roma ini, kehidupan orang-orang di kota Roma itu adalah kehidupan yang sangat penuh dengan kekelaman. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau seorang anak-anak itu dibesarkan tanpa sesuatu budaya yang sopan, di mana seorang anak itu sudah sejak dini dia hidup dengan berkata yang kasar, berkata yang kotor, tidak ada sopan santun, tidak ada tata krama, tidak ada dalam dirinya bagaimana untuk melakukan yang baik, karena memang dia sudah dididik dari sejak dirinya demikian. Lingkungan juga ikut mempengaruhi dirinya. Sehingga setelah menjadi dewasa, orang-orang Roma itu tidak terlalu memusingkan bagaimana cara berhubungan dengan sopan dengan orang lain. Tidak memikirkan bagaimana hidup yang baik. Tidak memikirkan bagaimana apa yang kita akan persiapkan untuk hari esok. Karena mereka selalu berpikir bahwa hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali, sehingga nikmatilah hidup saat ini. Oleh sebab itu, bagi mereka hal yang wajar jika seseorang itu menikmati hidupnya dengan mabuk-mabukan, menikmati hidupnya dengan melakukan praktik-praktik percabulan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menikmati hidupnya atau mencapai sesuatu dengan menggunakan akal-akal yang tidak sehat, dengan kedengkian, iri hati, atau bila dia hidup tanpa ada kesopanan, tidak ada tata krama, itu bukan menjadi persoalan pada masa itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita beruntung karena kita tinggal di negara Indonesia ini, di daerah timur, yang mengenal begitu banyak nilai-nilai atau norma-norma yang dilahirkan oleh budaya kita. Kemudian Injil datang untuk menyempurnakan, menyinari nilai-nilai itu, sehingga kehidupan yang kita kenal sekarang ini, mana itu yang sopan, mana itu yang baik, mana itu yang penuh tata krama, mana itu yang berkenan di hadapan Tuhan, semakin mudah kita pahami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan kita beruntung di era sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di mana ketika kita lahir, firman Tuhan sudah kita dengar. Kita beruntung di saat ini, di mana ketika kita eksis di tengah-tengah dunia ini, budaya juga ikut memberikan nilai ke dalam hidup kita. Ada istiadat ikut memberikan nilai ke dalam hidup kita. Ada istiadat yang bagaimana kita mengenal bahwa ada istiadat orang timur itu mengenal kesopanan, mengenal bagaimana itu tata krama yang menjaga hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, atau siapapun. Dan ketika Injil datang, itu semakin disempurnakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah sangat jauh berbeda sebenarnya kehidupan di kota Roma yang dilayani oleh si Paulus, yang dikirimkan oleh Paulus suratnya ini, dibanding dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana Injil sudah mendahului kita, sehingga kita mengenal bagaimana itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang penting kita lakukan saat ini adalah, marilah kita menjaga yang namanya kesopanan di tengah-tengah kehidupan kita, karena itu adalah sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Kristiani. Itu sesuatu yang selaras dengan apa itu pesan dari nilai-nilai Kristiani atau etika Kristen.
Marilah kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari melakukan aktivitas kita dengan tidak menghambur-hamburkan apa yang ada pada kita. Orang Roma pada waktu itu suka dengan pesta pora, suka dengan hal-hal yang berbau hedonis. Di saat ini adalah hal yang menjadi tabu kalau seseorang itu menjadi sangat hedon dalam hidupnya. Dia bisa saja memiliki ini dan itu, tetapi adalah sesuatu yang tidak enak dipandang mata. Kalau seseorang itu terlalu hedon dalam hidupnya, menikmati hidup dengan cara memuaskan, mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu bukanlah cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu sesuatu yang tabu di era sekarang ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Untuk itu kita harus menjaga diri kita untuk tidak jatuh ke dalam praktek-praktek hedonisme tersebut Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Dan satu lagi yaitu tentang bagaimana kita hidup menjauhkan diri kita ini dari nafsu duniawi percabulan. Kalau di zaman Paulus itu hal-hal yang wajar pada waktu itu. Tapi kita beruntung firman Tuhan dan ada istiadat kita mentabukan hal itu. Jadi seseorang yang masih jatuh ke dalam praktek-praktek percabulan itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berarti dia belum mengimani iman kekristenan itu dengan benar dan belum mengenal bagaimana itu nilai-nilai dari tradisi atau norma-norma yang dikenal oleh masyarakat kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jadi mereka yang beruntung adalah mereka yang mengenal nilai-nilai kekristenan dan nilai-nilai norma dari ada istiadat kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang memperkenalkan kepada kami cara hidup yang baru, di mana sebelumnya ya Tuhan kami telah hidup dalam norma-norma yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Tetapi ketika firman Tuhan datang, itu menerangi dan menyempurnakan bagaimana cara hidup kami di masa yang sekarang ini. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan membuahkan nilai-nilai yang sopan ke depan, membuahkan nilai-nilai atau perbuatan yang jauh dari hedonis, menghambur-hamburkan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak jatuh ke dalam praktik-praktik duniawi ya Tuhan. Demikian juga dengan kedengkian, dengan iri hati. Dan kami percaya bersama dengan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan itu. Berkatilah ya Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada, lindungilah, berikanlah kesehatan dan kekuatan, serta berkatilah keluarga mereka, pekerjaan, dan seluruh rangkaian dari rencana pekerjaan dari umat Tuhan, sehingga mereka bersukacita atas kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, berkatilah negeri kami ini, sehingga negeri kami di mana kami diam ya Tuhan, tetap menjadi berdamai dengan kami. Para pemerintah kami Engkau yang melindungi, yang berikan hikmat dan kekuatan dan semangat, agar kiranya mereka ya Tuhan tetap dalam lindungan dan naungan kasih Tuhan dalam memimpin roda pemerintahan tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.